akhir-akhir ini secara amdan itu memperbanyak. Bisa ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan. Dulu sekolah itu ora tau munggah. Gak tau munggah ya pemenang ranking munggah pernah naik. Tapi bagus barokahnya begitu, dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaatna rahmati pangeran. Dulu singkat cerita itu dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak, mau Jumatan nggak sampai 40 juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat nopo duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in, terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai, fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Kalau wajah, jadi mulai sekarang nanti mengkaji babul Jum'ah karena ada banyak masalah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuku'uha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan akidu bihim al Jum'ah. Mimman sanging wong tan akidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al Jum'atu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goyah walau mardo gini dalam logika fikih. Jum'atan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jum'atan tuh yang wajib Jum'atan apa yang sunnah Jum'atan? Nah, aku kriminalis sampean ngaji rahatam. Itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Nah, tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah.
Lah berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya tidak wajib. Mulanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Di bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau di antara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar, namanya qasara apa? Fit ta'allum, dia pepeko ya. Pepeko itu disalahkan syariat. Maka itu juga enggak sah. Tapi kata Ibnu Hajar dalam Syarah Minhaj, cek umi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora, padha rasa ya. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan, apa orang 40 benar-benar dengar? Tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan, apa orang 40 harus dengar? Yakin? Isma, itu cari soal. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. Enggak meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abahnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic, bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, ndak. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa ndak? Pelan ndak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic. Itu yang didengar suara Kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dakek kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya Aro'aita, di Quran juga banyak Kul aro'aitum, memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak Kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, kiainya rapati alim, perhatinya ali, takok ngono ya. Ditentang nopo muridé, kok ilmu entek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbalallahu minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Lah sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu karena harison ala qatli sahibi, karena yang maktul ini yang terbunuh pun mentalnya pembunuh.
Paham ya? Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan. Itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Enggak, jawab saja. Wajib duhur goblok. Duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan. Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lek mau nasi. Ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Lah ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja salah no, yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin aula. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mana sing priwoan apa sempurna? Lanang tenan Pak Basori maksudnya priwoan. Orang kayak Hamdani ini. Oh, orang wedok kurang lanang, sama aja. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Merkoli annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin fali'an tasqutu an ghairil kamilin mim babi napa aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saiki ning kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Ora bojone terus kan yo bosen. Seneng metu. Sholat lah seneng napa? Tuh, seneng bojone. Oh, sultan kok lembagakno. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayihina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau Habib-Habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita, guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus, karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek, dadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek loh ya.
Sing seneng bojone wong lho yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ya ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi lah itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung adzan. Allahu Akbar terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram karena transaksi pas adzan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah itu di fikih masih banyak sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah meskipun dalam konteks tertentu dilarang kayak tadi tertentu ya kayak sing golek bojone wong mau contohnya karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Ya kok didelok rai halal mek rai. Nah begitu delok tok haram meneh. Nah itu kan jelas, nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Ya, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sampean mau ngapal kok ibadah kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap. Mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ra gelem napa? Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haramno sing lanang yo nganggur, melarat iku yo lara. Pemene nak mbok haram, lah Pak ya jamin kula ta. Wah malah lara. Wis ngaramno malah kon jamin uripe. Meneng ae kok sawangane gak nahi mungkar. Sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fikih tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniyun munakidun. Mergo anak iyo hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Hamdani rontok kono ilmune wong ora. Wong alasane li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi tidak? Wih kira cuma mani ya, 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama pakai, bah sepo-sepo ngantikan ngono, tapi gak iso bantah. Wong mojo wis ora iso bantah, taslim kan? Oh taslim kan? Mani metu sak njrite wajib. Aduh iki sak pirang kilo ben. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat ya bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu hebatnya Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu tadi. Jadi kemana Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau hak Allah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar.
Dan ketika beliau marah besar, tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar rawatjuh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya mulang. Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang terangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansip, Nabi ngedikan ke menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imam yahtub faqat lahor. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Ya pasir di garis-garisnya dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, "Ya menang-menang Nabi ngendikan." Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, bersalaman sama saya rata-rata menolak. Karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman. Itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir. Itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot lah, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kenal. Ya hal seperti itu, semua awam kadang enggak barokah itu. Jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar cara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kaya Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora kaya Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa. Sing jadi perdebatane ulama usul fikih, sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu enggak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ana sing bubar niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ana uzur, nek ana uzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi niku pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC. Niku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani nak engko
terus ngekeki kode, mboten ngomong maksudnya ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih ento, mumpun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdal di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdal di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono keren ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lah lucune cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing nganti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nak cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong. Dadi macem ngono. Ono hukum ngono niku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri ya pancra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macem ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdal imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal. Nah imam niru Kanjeng Nabi jari-jari sebagian. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar yang tetap afdal adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarané jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah wong turu lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono iku dadi wong iku kudu sadar. Senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng. Dalam hal ini jen kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai. Wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh, dhisik nabi dimusuhi akeh kaya Abu Jahal. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nate ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai Fa'amma masjidah qaumih, dados salat i'adah itu salat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni, kados kula riyen nate salat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha kula sering i'adah badhe salat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados urung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumih terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salatnya salat napa? Ya ada. Salat ya ada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih, dadi salat bar asar kan gak oleh nggih, kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ku ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi, badhe niku pulang asar padahal salatnya salat asar, pulang ngimami napa? Kaume. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal, ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaraqah, diada tinggal
Muat ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih, Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Muat ini, sahabat Muat ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan nggak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa, nara cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang nggak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ra cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh wong nganggur. Pokoke ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jare Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat itu maca sabihisma aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing sholat cepet. Nah, itu ya ono dalile dadi sholat cepet iku. Paham ya? Dadi sholat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ono ki sholat kok kesuwen. Lah nek salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine sholat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ono sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Nah semua iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan ta. Dadi sokoke. Mana kula sering gujo yo anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged, Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji yo tak lem. Apik. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged, Gus? Lah ya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho, Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko iku wong nganggur muk ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko terus. Lah kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus? Lho tak latih legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya? Sing dadi kiai sing napa? Legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ra ngaji krana demenan. Utawa main oplosan, lha iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa namung napa maksiat. Jadi nak wong iman tenan cek bojone lara, cek bojone ape mati, ya anake lara nak pangeran ngutus langsung berangkat. Mergo bojo wae pangeran, anak ya wae pangeran. Jadi gak mungkin bandingno perintahe pangeran di keadaan keluar. Terus Allah kayak kok edah kedua, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir warta qulubuhum fahum fi raibihim yatarad. Angger dijak jihad kok pamit, rupanya atine gak iman. Cen seneng duwe alasan. Iku paling bahaya. Mengenai diarani surat taubat, surat baru. Asing nganti ora oleh maca bismillah. Mergo iku surat anti fikih, Pak. Anti apa? Fikih. Lho kula kuat nglakoni. Memang berat. Saya saiki ngaten mawon contoh gampang. Sampe ora usah tersinggung iki urusan hukum. Kowe nak dadi kiai sah ra mulang misale lagi loro. Sah lagi loro kok mulang. Bojo lagi ngamuk sah prei. Paham nggih? Bingung tenang ngadepi bojo napa ngamuk. Tapi masalahnya kita selalu tidak adil ketika ditanya Tuhan. Hak kowe ngaji kok prei kena apa? Sakit Gusti. Ini masalahnya jika ada adil. Misalnya kiai sing loro salami template. Nyuwun saya kalau lebih sakit, belum sakit nampi. Kan enggak bisa. Loh enggak kan artinya gini kan selalu tidak fair kan. Nak kewajiban dibatalkan demi sakit. Nah fasilitas tetap diterima padahal sedang sakit.
Paham ya? Makanya makome wong-wong sing afdol itu anti alasan karena takut dengan perbandingan tadi, paham ya? Paham ya? Wes saiki misalnya ora Jumatan alasan loro. Apa saat itu kalau Anda difasilitasi Tuhan, salam kita mlek wong cilik, punten yen bisa sakit itu saged nampi rahmat kula. Jadi kewajiban yo moh rahmat. Adil, tapi kan enggak kan selalu loro itu juga alasan membatalkan kewajiban, tapi tetap menerima rahmat. Mulane kula loro lah ngaji. Kula nanti pas tabaran ngaji. Teman tuh gitu. Angger kakean alasan iku sepecundang. Lha pangeran niku nggawe kok eta layat takzinu kalladina yu'minuna billahi wal yawmil ora bakal pamit demi anak demi keluarga wong iman mesti langsung tamihna wa. Saja to alasan dimaklumi pangeran tapi kelihatan kelas fikih. Fikih ya mau mirip nyerempet nopo? Karena nek pangeran bandingno ngoten mesti kita tetap kalah, tetap nopo? Mulane zaman sahabat itu sepakat, nak ana uzur, iku ya ora usah jamaah. Bebas, nak ana uzur ora usah jamaah. Tapi wong roh kabeh, sahabat dipangku, dipapang tetep napa? Lho sing ngendikan niku Nabi lho. Nabi wis api-api wong. Kowe nak usah ana uzur ora usah salat jamaah, salat ning omah ae. Tapi Nabi dia mbak sakit keras dipapah antarane fadl mbek rajul. Fadl mbek wong roh kabeh, Nabi pas ape gerak jamaah mboten. Dipapah napa mlampah? Dipapah lan sahabat mikir. Nabi sing dosane di sepuro ora tau membiarkan dirinya tidak tetap dipapah. Mergo ngono wong